Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi mendiskusikan tentang puasa ala Nabi. Nah, kalian berpikir tentang bagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Padahal puasa itu sendiri sudah ala Nabi karena yang nyuruh puasa itu Nabi. Jadi kalau sampai puasa itu berarti sudah ala Nabi. Itu yang harus dipikirkan. Nah, yang penting sudah puasa, makanya siapapun besok kalau merasa mengikuti Nabi, berpuasalah. Karena Nabi itu berpuasa dan kita ikut berpuasa. Puasa itu kan ada puasa yang pokok. Yaitu yang pokok itu adalah dari sahur sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, dan nggak memainkan kelamin. Itu yang pokok. Sudah kalau sudah seperti itu, sudah puasa. Sah, ya sah. Puasa secara fikih itu sah. Kalau sudah melakukan tidak makan, tidak minum, dan tidak bermain-main dengan lawan jenis di sekitar kemaluan, itu sudah sah puasa. Selebihnya adalah tambahan. Itu makanya puasa dasar itu sederhana. Yang penting tidak makan, tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut melampaui batas ini. Kan di belakang mulut kan ada kintil-kintil gitu. Jadi makanya itu laan itu kan ada. Makanya sampean kalau puasa kok nggak kuat lihat es degan, kumur-kumur es degan boleh. Yang penting tidak masuk ke belakang kintil-kintilnya itu. Kalau bisa lah, kalau nggak bisa ya nggak usah. Iseng tiba-tiba makan minum ngemut lollipop itu. Yang penting tidak rasanya nggak ngerasain nggak masuk ya nggak apa-apa. Makanya orang puasa itu sikat gigi boleh, ngicipi makanan boleh, yang penting tidak ditelan. Tapi kentut nggak boleh di air. Karena kentut di air itu menghasilkan air yang masuk ke dalam lubang dubur. Ini nggak boleh. Makanya sekarang perdebatan apakah orang kalau bulan puasa itu bisa nggak di swab yang disogok hidungnya. Nah itu ada yang mengatakan nggak boleh karena itu masuk ke dalam lubang hidung melampaui batas hidung depan. Nah itu sebenarnya adalah puasa-puasa yang kalau itu sudah dilakukan sudah cukup. Tarweh itu sunnah. Kamu mau jalanin ya alhamdulillah, enggak ya boleh. Sedekah, yaitu di luar puasa juga dianjurkan. Itu sholat sunat Idul Fitri, sunat. Kamu kalau tiba-tiba ketiduran ya enggak membatalkan puasa. Atau tiba-tiba kamu makan siang-siang tapi lupa, ya enggak membatalkan puasa. Jadi puasa itu pahami sebagai sesuatu yang sangat indah dan sederhana. Bisa dilakukan oleh siapapun. Bahwa kemudian melakukan hal-hal yang lain yang lebih afdol di luar itu, nah itu adalah kesunahan. Kamu boleh tarweh 20 boleh, 8 boleh, tidak juga boleh. Itu kesunahan. Hanya bahwa hakikat puasa itu di dalam Al-Quran adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Makanya puasa ini karena semua orang itu aslinya harus bertakwa, maka semenjak zaman dulu puasa itu sudah diajarkan kepada manusia. Makanya diajarkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa-puasanya orang dahulu. Makanya karena puasa itu sejak dahulu diwajibkan, maka hampir semua agama juga mengenal puasa. Yahudi mengenal puasa, Nasrani mengenal puasa, Hindu mengenal puasa, Buddha mengenal puasa, apalagi orang di Jawa hobinya puasa. Gitu loh, sampai cari nomor aja ada yang puasa kan gitu puasa ada. Puasa nggak makan daun hijau namanya ngidang. Puasa nggak tidur namanya puasa pati geni. Banyak sekali puasa itu. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian berpuasa, agar menjadi orang takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah perasaan kemanapun kita menghadap, di situ kita dilihat Allah. Jadi kemanapun kita menghadap, di situ merasa bahwa kita diawasi oleh
Allah. Itu. Nah, di dalam diri manusia itu ada namanya ruhani, ada namanya nyawa, roh. Roh itu datangnya dari langit, dia sudah mengenal Allah. Karena ketika roh itu mau turun sudah ditanya. Itu, roh ditanya, "Alastu birabbikum?" Kamu lupa enggak kalau aku itu Tuhanmu? Nah, nyawa itu jawab, ruhani itu jawab, qalu bala syahidna, ya Allah, aku akan jadi saksi engkau adalah Allah. Maka ruhani fanfukhur ruh, ruhani ditiup ke dalam bumi. Lah, ketika di sini dimasukkan ke dalam nutfah. Nutfah itu adalah intisari zat hidup yang ada di bumi berasal dari makanan. Orang tua kita makan itu, nanti saripati zat hidupnya dikumpulkan namanya nutfah. Nah, ruhani itu ditiup ke dalam nutfah yang berubah menjadi daging. Jadi nutfah itu berubah menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian segumpal darah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, kalau sudah jadi segumpal daging sekitar usia 4 bulan, baru ruhani ditanam di dalam daging ini. Nah, akhirnya kemudian 9 bulan mengalami proses casingisasi, pembuatan karoseri. Nah, ketika sudah dimasukkan di dalam casing ini keluar, wujudlah manusia lah. Makanya casingnya tergantung yang buat. Kalau yang buat pesek ya keluarnya pesek. Kalau yang membuat hitam ya keluarnya hitam. Gitu. Nah, ketika sudah keluar ini, ruhaninya nggak kelihatan. Sudah berada di dalam, ibarat kartu handphone sudah nggak kelihatan. Karena sudah masuk ke dalam handphone. Handphonenya dipegang oleh tangan. Tapi otoritas chipnya, otoritas kartunya tergantung provider. Maka sama ketika manusia lahir, prinsip casingnya tergantung manusia. Mau dibesarin ya ambil makanan, ambil minuman untuk menjadi vitamin. Tapi otoritas nyawanya ini adalah otoritas provider. Otoritas pemegang satelitnya gitu loh. Lah ini ada otoritas nyawanya ini dihubungkan dengan lauhil mahfud itu di sana. Nah, makanya nyawa ini hubungannya sama lauhil mahfud. Tapi nyawa ini nggak bisa hidup kalau tidak ada raga, tidak ada jasad. Seperti kartu nggak hidup kalau tidak ada casing, nggak ada handphonenya. Gitu loh. Kalau nggak ada handphonenya ini, kartunya juga nggak hidup. Makanya kita inilah, ketika nyawa itu turun mau masuk ke dalam raga, itu sama dengan kartu mau masuk ke dalam handphone. Sudah ada kuotanya. Kuota handphone ini apa? Kuota panggilan, kuota yang lain itu. Nanti kalau waktunya kuotanya habis, walaupun casingnya masih bagus ya, gitu ya mati, nggak bisa dipakai. Sama dengan manusia, ketika casingnya masih bagus, tapi hubungan chipnya itu nyawanya dengan provider, dengan lauhil mahfud berhenti ya mati. La yastakhiruna sa'ata wa la yastakdimun, tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Nah, nyawa ini tergantung daripada jasad, seperti kartu tergantung kepada handphone. Kan gitu. Kalau dimasukin angka berapa ya nyambung ke kartu, ke memori. Nah, memori ini dikasih tanggung jawab. Nyawa ini dikasih tanggung jawab, besok kamu pulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika pulang, tanggung jawab ruhani ini diprint oleh catatan-catatan ini. Dipakai apa ketika di dunia oleh casingmu? Kan itu, pakai apa? Nah, itu semuanya akan terdaftar. Seperti handphone yang dipakai nelpon, ya daftarnya ada. Karena apa? Memori ini mencatat seluruh yang dikerjakan oleh handphone. Nyawa mencatat seluruh yang dikerjakan oleh jasad. Sama dengan memori menyimpan seluruh yang dikerjakan oleh mata kamera itu. Selesai ini kameramu sampean banting, enggak apa-apa. Hancurkan kamera boleh. Tapi selagi memorinya masih ada, rekamannya masih ada. Sama dengan beras. Beras itu tergantung pohon padinya. Dia makan apa ya terkandung di dalam
beras. Makanya begitu berasnya sudah diambil, pohon padinya entah sudah dimakan kemana, kalau masuk laboratorium tetap ketahuan organik atau bukan organik. Nah, manusia juga sama. Apa yang dilakukan oleh tanganmu direkam oleh nyawamu. Apa yang dilakukan oleh matamu direkam oleh rohanimu itu. Lah nanti ketika sampai sana di print. Makanya cari bekal yang bagus. Nah, bekal itu tidak akan pernah bagus kalau nafsu manusia tinggi. Lah nafsu itu ada di mana? Ada di dalam jasad. Karena jasad ini terbuat dari dunia, maka nafsunya nafsu dunia. Nah, nafsu insting, basic instingnya jasad itu makan, minum, dan syahwat. Inilah, makanya kemudian basic instingnya ini asupannya dikurangi, ditahan. Apa? Agar nafsunya turun. Tangan, ini dunia. Tapi kalau kemudian kita puasa, nafsunya turun. Ketika tangan ini megang sesuatu, subhanallah. Makanya direkam di sini, subhanallah. Beda dengan ketika ini nafsunya tinggi, megang sesuatu. Langsung yang keluar umpatan. Yang direkam adalah umpatan. Mata melihat ini. Lihat apa cantik, teman perempuan cantik, subhanallah. Yang terekam di sini dalam nyawa itu subhanallah. Tapi kalau nafsunya tinggi begitu lihat ini, wow itu. Yang kerekam juga wow-nya itu. Yaitu makanya orang kalau nafsunya itu sudah turun, rekamannya bagus semua. Itu ada teman misalnya tiba-tiba ngambil sendal gitu. Subhanallah, mungkin temanku ini nggak punya uang sehingga butuh sendal atau butuh sepatu. Yang terekam Allah di sini. Tapi kalau emosinya tinggi, sendalnya hilang. Oh, kambing ini. Lah, akhirnya yang terekam adalah kambing. Begitu besok di print di akhirat, ada kambingnya. Kambing dipanggil, kenapa kamu ada dalam print-printan orang ini? Iya, saya difitnah ya Allah, bahwa dulu saya dituduh nyuri sendal, padahal dia akan tahu nggak ada kambing nyuri sendal. Nah, itu makanya rekamannya harus bagus. Makanya kalau rekamannya bagus, makanya orang kalau nafsunya sudah kendo, sudah nggak tinggi, itu lihat ayam masuk naik ke atas masjid, alhamdulillah. Wah, ayam naik masjid, alhamdulillah. Begitu berak cerot, wah, alhamdulillah. Ayam naik masjid sehingga santri bisa praktek toharoh, praktek membersihkan, mencuci kotoran dari atas masjid. Ilmu bisa dipraktekkan karena ada ayam berak. Kalau nggak ada ayam berak, ilmu toharoh nggak bisa dipraktekkan. Loh, yang hadir Allah. Makanya orang kalau nafsunya ini Allah yang hadir. Nah, tangan ini mau diem-diem persis kayak handphone. Kamu mau diem-diem kirim pesan, daftarnya ada. Di print keluar, bayar. Makanya sama, manusia mau diem-diem ini ngerasani orang, ya print-printannya ada. Gitu loh. Karena makanya nanti kalau pulang ke sana di print. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran yarah. Loh, makanya nyawa ini karena terhubung dengan Lauhil Mahfuz, bisa didoain, bisa dikirimi. Sama dengan handphone yang terhubung dengan provider, bisa dikirimi pulsa, bisa di apa. Makanya orang bisa didoain. Ini itu makanya orang bisa didoain. Nah, orang bisa ngirim pulsa, ngirim data, ngirim foto kalau punya paketan data. Kalau punya wifi. Nah, kalau nggak punya paketan data mau ngirim, ya cari wifi gratisan. Nah, wifi caranya ya beli atau download. Loh, makanya orang bisa mendoakan semoga teman saya yang mau ujian di sana itu mendapatkan keberhasilan. Tapi karena kita ini merasa nggak punya wifi, maka kita pinjam wifi-nya Nabi. Itu ila hadratin Nabiyil Mustafa. Wa ila jamil anbiya wal mursalin. Loh, makanya itu diajarkan kita seperti itu. Itu sama dengan .co.id. Itu makanya sampai jangan lupa bahwa puasa ini pembelajaran dasar agar nafsu kita ini turun sehingga rekamannya di sini bagus. Kalau nafsunya tinggi, rekamannya jelek semua. Nah, kalau sudah rekamannya bagus, nafsunya turun, maka kemanapun kita bisa merasa dilihat Allah, rekamannya Allah. Lihat dengar teman ngorok, alhamdulillah temanku masih ngorok. Tanpa tak tengok aku masih tahu dia masih hidup. Nah, itu ada dompet hilang, alhamdulillah dompetku hilang. Bukan kacamata, karena dompet itu kalau hilang uangnya bisa diambil.
bisa bermanfaat. Nah kalau kacamata yang hilang, siapa yang mau bisa pakai kacamata orang kan nggak bisa. Lah semuanya disyukuri itulah, mensyukuri itulah hanya dengan cara ketika nafsu sudah turun. Makanya puasa itu sesungguhnya adalah pada derajat la'allakum tattaqun, agar kalian bisa menjadi orang bertakwa, kemanapun bisa merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah itu tujuan puasa. Makanya kalau berbicara puasa ala Nabi, ya puasa itu sendiri sudah ala Nabi. Kalau kemudian nyontoh Nabi persis puasa, apa sampean kuat semalaman kemudian qiyamul lail, wong tarawih sebentar aja. Ini Nabi nggak pernah bohong. Kita kuat nggak pernah bohong. Nggak bohong sehari aja sehariawan. Jadi anak-anakku sekalian, dunia milenial ini dunia baru. Dunia di mana semua bisa dicarikan rasionalitasnya. Jadi makanya karena ruh kita itu terhubung dengan Lauhil Mahfud, maka kalau dicari malaikat ketemu. Sama dengan kartu kita yang terhubung dengan provider, dicari kemanapun tahu, wong iso di GPS, iso di Sherlock, gitu. Nah itulah maka kemudian sesungguhnya hakikat puasa pada titik paling dasar itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Takwa itu kemanapun menghadapkan diri kita merasa ada Allah. Itu hanya terjadi ketika orang yang nafsunya sudah tidak tinggi. Lah nafsu itu ada di dalam jasad. Jasad itu adalah punya basic insting. Makan, minum, dan syahwat. Makanya itu ditekan. Kalau itu ditekan, maka rekamannya akan bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.